Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Denai TV. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kembali saya Afri Yunarta hadir dalam segmen acara Opini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang topik yang berjudul membangun daerah melalui penyiaran digital. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam lagi, saat ini saya sudah kedatangan dua orang narasumber yang akan berbincang-bincang bersama saya untuk pagi hari ini untuk membahas tentang membangun daerah melalui penyiaran digital. Apa sih penyiaran digital itu? Bagaimana sih regulasinya? Nanti kita akan bahas bersama dua orang narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita sapa dulu narasumber yang pertama, ada Bapak Rahmat Sutrisno. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Dafri. Oke, Pak Trisno ini adalah Ketua KPID Provinsi Sumatera Barat, Pak ya? Oke, kemudian narasumber kita yang kedua, pemirsa Denai TV, hadir juga bersama kita Bapak Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin pemirsa sudah tidak asing lagi dengan wajah yang satu ini. Benar sekali, beliau adalah Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah, kedua orang tokoh ini akan berbincang-bincang bersama kita untuk beberapa waktu ke depan mengenai penyiaran digital, ya. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui sejak awal bulan itu masyarakat Sumatera Barat, kemudian juga beberapa daerah di Indonesia khususnya, apalagi di daerah perkotaan itu masih menggunakan antena televisi analog, ya, yang masih bertanya-tanya kenapa siaran televisi tidak lagi dapat menangkap siaran. Ya, sementara sebenarnya dari KPID sendiri itu sudah melakukan sosialisasi jauh sebelumnya bahwasanya akan ada peralihan siaran dari siaran analog ke siaran digital. Masih banyak yang bertanya-tanya apa sih siaran di digital? Kenapa sih siaran yang lama itu harus dihapus lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul dan kita akan bahas mengenai hal ini dalam opini pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin saya pertama ke Bapak Rahmat Sutrisno dulu Pak ya, selaku Ketua KPID yang mungkin membawahi langsung bidang ini Pak ya. Sebenarnya mengapa nih Pak siaran analog itu dihentikan dan apa sebenarnya yang menjadi dasar dan melatar belakangi kebijakan yang dikenal dengan ASO ini Pak, atau analog switch off tersebut? Silakan Pak. Terima kasih udah free. Terkait mengenai ASO, analog switch off, itu adalah salah satu amanat dari undang-undang. Amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang lebih kita kenal dengan istilah Omnibus Law. Dalam undang-undang tersebut beserta aturan turunannya mengamanatkan bahwasanya Indonesia pada tanggal 2 November tahun 2022 itu sudah bermigrasi secara total dari analog ke siaran televisi digital. Tentu ini juga merupakan salah satu keinginan pemerintah dan juga salah satu tujuan dari pemerintah untuk mengefisiensi frekuensi yang ada di Indonesia. Hari ini kita sama-sama mengetahui bahwa salah satu saja dari televisi analog itu memakan banyak frekuensi. Artinya jika kita beralih ke digital, dari satu televisi itu bisa menjadi 6 sampai 11 televisi. Artinya akan banyak tumbuh televisi-televisi baru yang ada di Indonesia. Kemudian juga dengan adanya digital ini, kita juga dapat memperoleh siaran yang lebih berkualitas dari sisi teknisnya. Artinya sudah tidak ada lagi siaran-siaran yang kita lihat biasanya di TV analog itu bersemut atau membayang. Tapi dengan adanya analog ini kita hanya ada istilah siaran itu dapat diterima atau tidak. Kemudian kualitas gambarnya lebih bagus dan suaranya juga lebih jernih. Artinya memang dengan adanya analog switch off ini kita berharap tentunya untuk dampaknya bagus untuk masyarakat kita. Baik itu dari sisi teknologinya juga sisi isi siarannya. Kemudian mengapa Indonesia ini harus beralih ke siaran digital ini? Apakah memang harus tuntutannya seperti itu atau bagaimana? Udah Trisno, silakan. Jadi Indonesia masuk di dalam ITU, International Telecommunication Union. Ya. Jadi di sana ada kesepakatan antara negara-negara yang tergabung di dalam ITU tersebut untuk sama-sama menyepakati untuk beralih ke digital. Artinya memang kesepakatan ini sudah dimulai sejak tahun 2007. Kemudian Indonesia juga bersama negara ASEAN juga memiliki kesepakatan bersama pada tahun 2014 bahwasanya bersepakat untuk bersama-sama beralih ke siaran digital. Ini juga tidak terlepas dari penggunaan frekuensi, terutama bagi kita di perbatasan-perbatasan negara seperti Kota Batam atau yang berbatasan dengan Malaysia. Jadi artinya jika hari ini
Malaysia sudah beralih ke siaran digital, kemudian Indonesia belum, artinya nanti ada spot-spot frekuensi yang ada di perbatasan tersebut yang tidak dapat digunakan oleh negara tetangga karena kita belum beralih ke digital. Tentu ini juga merugikan dan berpotensi untuk dilakukan arbitrase oleh negara tetangga yang akan merugikan kita di Indonesia jika kita tidak segera untuk beralih ke digital. Beralih digital. Nah, sementara untuk peralihan dari analog ke digital ya, itu tentu pemerintah membutuhkan waktu yang cukup panjang. Begitu juga mungkin dengan mempersiapkan segala sesuatunya, apakah sistem, infrastruktur. Nah, sejauh ini bagaimana kira-kira Mida? Apakah infrastruktur kemudian sistem yang disiapkan oleh pemerintah untuk mendukung lancarnya penyiaran digital di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat ini, sudah sejauh mana kira-kira? Kalau mengenai infrastruktur, itu pemerintah sudah mengamanatkan kepada para penyelenggara multiplexing yang ada di Sumatera Barat. Salah satu penyelenggara multiplexing di Sumatera Barat itu adalah TVRI yang diamanatkan langsung oleh pemerintah, kemudian Metro TV dan juga ANTV. Artinya mengenai infrastruktur secara corporate, mereka sudah melakukan infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur sudah dilakukan jauh-jauh hari. Hanya saja kita di Sumatera Barat memang terkendala oleh topografi wilayah kita. Ada yang berbukit, ada yang berjurang. Ini tentu juga menjadi salah satu hambatan. Kemudian bagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang itu tanggal 2 November kita sudah harus beralih ke penyiaran digital secara total seluruh wilayah Indonesia. Tapi karena memang adanya hambatan-hambatan secara topografi ini membuat hari ini yang baru berlaku secara digital secara total itu hanya Jabodetabek. Artinya Sumbar hari ini sedang tahap persiapan kembali untuk melaksanakan ASO secara total. Secara total. Oke, tadi udah menyampaikan ada kendala-kendala ya yang terkait di lapangan, khususnya Sumatera Barat topografinya mungkin ya yang berlembah, bergunung segala macam. Nah, kira-kira sejauh ini untuk mengatasi kendala-kendala seperti itu apa rencana yang akan dilakukan ke depan ini? Hari ini sebenarnya mengenai tahapan ASO ini tentu kita lebih kepada tahapan sosialisasi dan pengawasan di KPD Sumatera Barat. Dan sejauh ini kita saksikan dan juga kita lihat di lapangan bahwasanya lembaga-lembaga penyiaran di Sumatera Barat sedang melakukan tahapan simulkas. Artinya mereka masih bersiaran secara analog dan juga digital itu secara berbarengan. Karena memang tidak semua wilayah siaran yang ada di Sumatera Barat itu dapat dijangkau secara digital pada hari ini. Salah satunya memang solusinya adalah masih berjalannya simulkas di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Oke, baik, udah. Sekarang kita beralih ke Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supardi. Saya panggil udah aja Pak ya. Oke, udah Supardi. Tadi kita sudah mendengar panjang lebar ya kenapa harus beralih dari analog ke digital. Nah, bagaimana sebenarnya udah bentuk dari dukungan DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dalam rangka menyukseskan ya kebijakan dari pemerintah pusat ini terkait dengan peralihan siaran dari analog ke digital ini udah? Ya, seperti mana yang telah disampaikan oleh Ketua KPID tadi, siaran televisi kita yang dari analog ke digital itu tentu merupakan sesuatu terobosan yang cukup luar biasa ya. Dan tentu harus kita sikapi ada nilai positifnya dan juga ada nilai negatifnya. Ketika kita gagal mengantisipasi pada nilai tataran negatifnya, maka itu akan menjadi malapetaka bagi kita ya. Tapi ketika kita siap untuk mengantisipasi dari dini, maka itu tentu akan merupakan sebuah terobosan sangat luar biasa. Secara teoritis tadi telah disampaikan oleh Ketua KPID, tapi yang jelas tentu pemerintah merasakan bahwasanya dengan terjadinya peralihan ke digital tersebut, maka seluruh publik ya mungkin akan punya ruang ya untuk bisa bikin televisi-televisi lain. Ya. Kalau kemarin itu mungkin ada 2 atau 3, ke depan itu mungkin ada puluhan ya gitu ya. Atau mungkin bisa jadi ratusan. Ratusan televisi digital yang akan muncul di Sumatera Barat. Ya. Nah, semua itu tentu akan menayangkan berbagai konten-konten ya. Nah, kan persoalan sekarang itu adalah isi atau program dari siaran digital tadi itu. Nah, sampai sejauh mana regulasi mengatur tentang masalah itu dan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab KPID untuk bisa mensikapi itu.
Nah, tentunya kita di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mencoba akan melakukan semacam simulasi ya, atau ditambah juga kajian, tentunya melibatkan juga KPID dan juga praktisi hukum ya, untuk bisa mendiskusikan tentang masalah regulasi ini. Karena kita ingin kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu membawa efek positif bagi kita. Sebab suka tidak suka, mau tidak mau, di era saat sekarang ini kita sudah beralih tidak hanya tentang masalah penyiaran ya. Pada beberapa kebijakan-kebijakan lain itu kita sudah beralih ke dunia digital. Nah, kita tentu tidak ingin penyiaran ini mengalami keterbelakangan, dan di konteks itu kita setuju. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, dan tentu tanggung jawab pemerintah nanti mencoba di samping melakukan pengawasan, kita juga akan memudahkan nanti KPID bekerja di dalam bentuk melahirkan aturan-aturan atau regulasi, sehingga nanti teman-teman di KPID dan teman-teman yang lain yang menyangkut tentang masalah penyiaran ini punya ruang keleluasaan untuk bisa melakukan pengawasan sekaligus mungkin edukasi terhadap masyarakat kita dengan peralihan kebijakan ini. Ya. Oke. Baik, mungkin udah Rahmadi Sutrisno, kita balik lagi. Mungkin KPID ini kan sebagai salah satu regulator ya penyiaran di Sumatera Barat, memang regulator penyiaran untuk Sumatera Barat. Nah, bagaimana udah ini melihat dampak dari kebijakan penyiaran digital ini terhadap industri penyiaran khususnya di Sumatera Barat mungkin? Sebenarnya kita berharap dengan adanya tahapan ASO ini, seperti yang disampaikan Uda Supardi tadi, memang akan muncul televisi-televisi baru di Sumatera Barat. Artinya tentu televisi-televisi ini mereka memiliki beban atau memiliki yang diamanatkan oleh undang-undang, terutama itu SSJ atau sistem stasiun jaringan televisi sistem jaringan ini, mereka wajib itu menyediakan 10% konten lokal. Ya. Artinya konten lokal ini tentu harus diproduksi di Sumatera Barat, dan talent-talentnya pun harus dari Sumatera Barat. Oh, harus Sumatera Barat. Iya. Jadi artinya dengan adanya televisi-televisi baru yang muncul di Sumatera Barat, artinya akan banyak membutuhkan konten-konten untuk televisi mereka. Disinilah salah satu peluang yang kita harapkan, munculnya ekosistem baru di dunia penyiaran Sumatera Barat. Artinya ekosistem ini di dalamnya ada konten kreatornya atau production hostnya, dan juga ada sebagai penyalurnya televisi. Tentu kita juga berharap dengan adanya kebijakan ASO ini, konten-konten kreator yang ada ini, mereka dapat menyalurkan seluruh karyanya, tidak hanya di platform-platform yang tidak diatur regulasinya oleh undang-undang. Karena yang diatur oleh regulasi undang-undang itu hanya radio dan televisi. Kemudian bagaimana hari ini konten kreator dengan kekreatifan mereka menyalurkan karya-karya mereka melalui platform-platform lain. Kemudian kita berharap memang juga dorongan dari pemerintah dan juga tentu bersama KPID, kita ingin mewadahi ekosistem ini menjadi sebuah ekosistem yang benar bonafit untuk Sumatera Barat. Iya. Oke, Uda Supardi, mungkin sejauh mana mungkin kebijakan penyiaran digital ini bisa memberikan kontribusi ya secara keseluruhan bagi pembangunan di Sumatera Barat, Uda? Oh, tentu itu sangat luar biasa ya. Karena kita akui seberapapun bijak kita melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, tentu instrumen yang harus kita butuhkan itu adalah sosialisasi. Ya. Perda kita bikin, perda itu akan bisa efektif kalau sebenarnya ada sosialisasi. Ya. Nah, salah satu instrumen sosialisasi itu adalah televisi tadi. Nah, selama ini kita tetap memakai televisi, ada radio dan ada televisi. Tapi tentang memang seperti oleh ketua tadi, topografi kita ini yang cukup unik ya. Ada lembahnya, ada bukitnya, ada gunungnya dan sebagainya, itu menjadi kesulitan bagi kita. Nah, dengan TV digital ini kita rasa itu akan lebih memudahkan ya akses untuk kita bisa menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat kita. Tidak hanya masyarakat perkotaan, tapi juga masyarakat pedesaan yang selama ini mungkin mereka tidak pernah terima berita-berita atau informasi-informasi tersebut. Kecuali mungkin di radio-radio, itu pun juga terbatas. Nah, saya rasa itu sangat luar biasa pengaruhnya. Ya. Baik, Uda Sutrisno, bagaimana mungkin melihat
potensi atau peluang-peluang bisnis yang mungkin bisa diciptakan, yang mungkin bisa digarap oleh masyarakat ya, dengan adanya kebijakan dari penyiaran digital ini seperti yang udah sempat singgung tadi. Mungkin banyak konten-konten kreator yang mungkin bisa lebih lebih mengeluarkan ide-ide mereka ya lewat media-media yang memang sudah disediakan. Bagaimana udah melihat potensi ini dengan berlakukannya penyiaran digital ini? Tentu kita melihatnya ini peluang yang sangat besar untuk kita di Sumatera Barat, terutama pada komunitas-komunitas kreatif seperti para konten kreator. Tentu dengan adanya banyak televisi-televisi yang bisa menyalurkan konten-konten mereka, tentu ini juga benefit untuk para konten kreator ini. Seperti yang saya bilang tadi, memang kita harapannya hari ini hanya bagaimana kita menciptakan ekosistem ini dengan baik. Tentu butuh dukungan dari pemerintah, butuh juga regulasinya, butuh juga dorongan dari masyarakat, tentu juga dari konten kreatornya, tentu juga dari lembaga-lembaga penyiarannya untuk bersedia menerima konten-konten ini agar disalurkan di media-media yang mereka punya. Tentu ini sangat harapan kita besar, tertumpah harapan kita terhadap adanya ASO ini memang membuka peluang bisnis di dalam dunia industri kreatif kita. Oke, Pak Huda Supardi, pendapat Huda sendiri gimana udah dengan diberlakukannya penyiaran digital ini? Peluang-peluang apa yang mungkin bisa digarap oleh generasi muda ini yang mungkinnya memiliki konten atau apa sekarang mungkin udah media sosialnya? Ya, yang disampaikan tadi oleh Ketua KPID tadi, munculnya komunitas ya, meskipun sebetulnya sejauh itu sudah muncul juga ada. Ya. Nah, tapi akan lebih tumbuh lagi komunitas-komunitas yang bergerak di bidang kurator tadi. Betul. Nah, selama ini kan mereka juga kewalahan juga ketika mereka bikin konten, terus konten mereka itu mau dikemanain? Mau dikemanain ya, tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Betul. Nah, sehingga hobi mereka, kepandaian mereka memang di bidang itu, sehingga banyak para kurator-kurator kita itu hanya menjadi agen dengan tanda kutip ya, untuk bisa menyalurkan kepentingan-kepentingan tertentu yang itu bisa bersifat negatif nantinya. Nah, dengan hadirnya kebijakan ini, kita berharap ada pangsa pasar yang bisa diraih oleh komunitas tadi, sehingga konten-konten mereka itu bisa laku nanti. Ya. Itu menjadi salah satu program yang akan bisa ditawarkan oleh televisi digital kita tadi. Gitu. Oke, udah Sutrisno balik lagi mungkin dengan dimulainya penyiaran digital saat ini. Nah, apakah ini dapat meningkatkan kualitas dari konten siaran lokal di Sumatera Barat? Bagaimana menurut pandangan Uden? Kalau mengenai kualitas konten, tentu kita bicara masalah kreatornya. Artinya tentu kita perlu melakukan edukasi melalui KPID, dan itu juga bagian dari program KPID itu memberikan literasi media dan juga diseminasi informasi dan juga workshop untuk para konten kreator ini. Hari ini terkadang memang dunia kreativitas itu adalah suatu hal yang tidak terbatas, yang tidak bisa kita batasi. Tapi Indonesia adalah negara hukum dan Indonesia mempunyai aturan-aturan mengenai bagaimana sebuah konten itu dapat ditayangkan di lembaga-lembaga penyiaran. Kemudian tentu kita ingin konten-konten kreator yang ada di Sumbar, meskipun mereka menyiarkan atau memajang karya-karya mereka melalui platform lain selain televisi dan radio yang kita awasi, tentu kita berharap konten-konten kreator ini tetap memahami. Kalau kita di KPID itu dan lembaga-lembaga penyiaran itu ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Tentu kita perlu melakukan edukasi terhadap hal ini agar walaupun mereka berkreasi di luar untuk konten-konten di lembaga-lembaga penyiaran, mereka tetap memahami aturan-aturan ini sebagaimana yang dibilang oleh Huda Supardi tadi, agar nanti konten-konten mereka ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karena mereka tidak mengetahui aturan-aturan yang ada. Dan kita berharap juga konten kreator di Sumatera Barat melahirkan karya-karya memang yang mendorong pariwisata yang ada di Sumatera Barat, kemudian budaya-budaya yang ada di Sumatera Barat. Sebagaimana tadi saya diskusi dengan Huda Supardi, memang ini adalah bentuk kebudayaan kita non benda, yang artinya yang perlu kita ekspos keluar melalui konten-konten kreator ini. Dan kita tetap berharap seluruh kreasi atau kreativitas yang mereka tayangkan ini, yang mereka ciptakan ini, tetap dibalut dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, agar memang
karya yang keluar ini adalah karya-karya yang mempererat kesatuan dan persatuan kita di Sumatera Barat dan juga sesuai dengan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Iya, lebih kurang seperti itu udah ya. Oke, udah Supardi. Di beberapa daerah mungkin di Indonesia ya, mungkin kita sudah pernah baca di media ya, seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, itu mereka sudah memiliki mungkin semacam perda, peraturan daerah udah ya, tentang penyiaran. Nah, apakah di Provinsi Sumatera Barat ini sudah ada rencana untuk membuat perda tergantung penyiaran ini udah? Kita belum mendapat info tentang masalah itu ya. Apakah perda yang dibikin oleh teman-teman di provinsi lain itu menyangkut tentang masalah kebijakan yang kita bicarakan tadi ya? Iya. TV digital, TV digital khususnya. Atau mungkin secara umum. Secara ya. umum saja. Tapi tentu ini akan menjadi bahan bagi kita nanti untuk bisa mendiskusikan itu dengan teman-teman di Jogja. Kalau seandainya memang teman-teman itu sudah bikin perda tentang masalah digitalisasi penyiaran ini, maka tentu itu bahagian bagi kita untuk bisa dasar bagi kita untuk bisa bikin juga gitu. Soalnya bagaimanapun saya rasa karena ini kebijakan baru akibat yang dimunculkan karena diakibatkan kemunculan undang-undang Omnibus Law, saya rasa semua daerah itu juga pasti akan mempersiapkan perda tersebut. Ya, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan coba mempelajarinya, dan kalau bisa nanti ini juga akan kita usulkan nanti kepada Bapak Perda untuk bisa menambah satu perda lagi untuk bisa kita bahas di tahun 2023. Ya, tapi tentu kita coba tinjau dulu, dan andaikan nanti ya tak satu pun di provinsi lain yang sudah menyiapkan perda menyangkut tentang masalah penyiaran digital ini, tentu kita juga akan tetap mempersiapkan karena itu merupakan sebuah kebutuhan. Seperti mana telah kita sampaikan tadi, kebijakan ini akan bisa menjadi nilai positif dan juga akan bisa menjadi nilai negatif. Nah, kalau nggak diatur dalam regulasi yang jelas, yang teknis, nah tentu ini akan menjadi buah simalakama bagi kita ke depan. Betul kata Ketua KPD tadi, salah satu bentuk kebijakan kita itu nanti dengan TV digital itu mereka punya kewajiban untuk bisa bikin 10% ya, siaran lokal. Harus ada muatan lokal. Ya. Nah, kita kan belum juga akan kajian ini. Nah, apakah mungkin 10% itu bisa kita jadikan 20% ya, atau 30% dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi diskusi kita. Tapi andaikan itu mau 10%, maka saya rasa itu juga cukup lumayan besar ya. Karena nanti akan muncul lagi bentuk-bentuk lain, komunitas-komunitas lain untuk bisa memanfaatkan yang 10% tadi itu. Ya, jadi kan disampaikan bahwasanya 10% muatan lokal itu semuanya itu melibatkan anak negeri. Ya, yang bikin kontennya, kuratornya, ininya itu sebagainya kan. Anak negeri kita sendiri. Nah, saya yakin itu akan muncul bentuk-bentuk bibit-bibit lain yang bisa memenuhi 10% tadi itu. Tapi jelas pada bagaimanapun tentu sekali lagi kita akan coba kuatkan nanti dalam peraturan daerah kita. Oke. Mungkin terakhir Uda Supardi terkait dengan membangun daerah melalui penyiaran digital ini yang mungkin di Sumatera Barat sudah mulai berangsur-angsur untuk melakukan sosialisasi dan beberapa daerah mungkin sudah mulai menerapkan. Ada himbauan sedikit mungkin kepada masyarakat mungkin? Pertama tentu kita berharap kepada KPID Sumatera Barat ya untuk tetap konsisten ya, tetap semangat ya, dan punya inovasi ya terhadap perubahan-perubahan regulasi yang ada. Karena tanpa inovasi saya rasa kita akan kewalahan nanti ya untuk bisa menyikapi perubahan tersebut. Memang segala sesuatunya diatur oleh peraturan. Ya. Tapi inovasi tentu merupakan sebuah keniscayaan bagi kita bersama-sama untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan yang kita khawatirkan tadi. Dan juga kepada masyarakat kita, jadikan perubahan ini merupakan sebuah perubahan yang saya rasa itu harus disikapi secara arif. Ya. Karena zaman teknologi yang ada pada hari ini sudah menuntut kita untuk pada era digital. Ya, mudah-mudahan konten-konten yang ditayangkan oleh beberapa televisi nanti di digital ini bisa memprotek ya rumah tangga kita sendiri untuk bisa lebih arif ya, untuk bisa menonton, apalagi bagi anak-anak kita yang mungkin mereka tidak hanya menonton di rumah tapi bisa juga mengakses di luar. Ya, bisa jadi di handphone dan sebagainya. Nah, sehingga ini harus kita waspadai ya.
semua kita waspadai, termasuk juga kepada kepala-kepala daerah, baik itu wali kota, bupati dan sebagainya. Dan kepada perusahaan-perusahaan penyiaran, saya rasa juga punya kewajiban kontribusi untuk bisa membangun daerah. Karena walau bagaimanapun, ketika mereka bicara tentang masalah televisi, tentu ini adalah business oriented. Ya, jangan nanti sesuatu yang dianggap itu sebuah pendapatan, tapi bagi kita di daerah itu merupakan sebuah kerugian. Hal-hal yang selama ini kita pertahankan, budaya, adat, ya, agama dan sebagainya, terkikis ya oleh akibat konten-konten yang sesungguhnya itu bisa merusak semuanya. Nah, tentunya ini ada sebuah kebersamaan bagi kita, baik itu masyarakat, pengusaha dan sebagainya, untuk bisa menjaga kelestarian Sumatera Barat ini. Oke, baik, udah Rahmadi Sutrisno selaku Ketua KPID Sumatera Barat. Closing statementnya mungkin udah terkait dengan peralihan penyiaran digital ini yang menyangkut bagaimana bisa melalui penyiaran digital ini bisa membangun daerah. Sedikit dah. Baik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu mengenai penyiaran, bahwa salah satu tugas dan kewajiban KPID itu adalah membantu pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur penyiaran. Artinya dengan adanya ASO ini, salah satu kewajiban dari KPID itu adalah mensosialisasikan bagaimana ASO itu berjalan di Sumatera Barat dengan sebagaimana mestinya. Kemudian kita juga menghimbau kepada lembaga-lembaga penyiaran, terutama itu pemenang multiplexing kita di Sumatera Barat, itu untuk segera mendistribusikan set-top box sebagai bentuk dari tanggung jawab mereka sebagai lembaga multiplexing yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Karena memang hari ini di samping sosialisasi kita juga masih terkendala oleh pendistribusian set-top box, kemudian juga di samping itu topografi wilayah kita. Kita berharap pelan-pelan ke depan, mungkin di tahun 2023 Sumbar sudah full digital. Full digital. Oke, mudah-mudahan ya. Baik pemirsa DNI TV, itulah mungkin perbincangan kita di Opini pada kesempatan hari ini bersama dua orang narasumber yang sudah hadir bersama saya, Ketua KPID Sumatera Barat, Uda Rahmadi Sutrisno. Terima kasih sudah hadir hari ini. Udah Ketua DPRD Sumatera Barat, Uda Supadi, terima kasih untuk waktunya Sama-sama. untuk bincang-bincangnya. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa berbincang-bincang lagi mungkin dengan topik yang berbeda pemirsa DNI TV. Baik pemirsa, demikian saja acara kita untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa kita ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan kita tentang membangun daerah melalui penyiaran digital ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak. Bang, kasih Bang.